Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku seiman, tahukah kalian akan kenikmatan surga, yang dimana para penghuninya akan mendapatkan semua yang dia mau, bahkan akan mengalir sungai-sungai di bawah tempat tinggalnya? Serta, tahukah kalian bahwa hukuman bagi penghuni neraka yang paling ringan adalah seseorang yang diletakkan di bawah kedua telapak kakinya, dua bara api neraka, sehingga mendidih otak yang ada di kepalanya. Lalu kenikmatan surga dan siksa neraka apalagi yang lainnya? Simak kisah selengkapnya pada video berikut ini. Salah satu di antara pokok keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengimani keberadaan surga, Al-Jannah, dan neraka, An-Nar. Salah satunya berdasarkan firman Allah Ta'ala, yang artinya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 24-25. Mengimani surga dan neraka, berarti membenarkan dengan pasti akan keberadaan keduanya. Dan meyakini bahwa keduanya merupakan makhluk yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan punah dan tidak akan binasa. Dan di dalam surga tentunya penuh dengan segala bentuk kenikmatan. Begitu pula kebalikannya di dalam neraka, penuh dengan segala bentuk siksaan. Juga mengimani bahwa surga dan neraka telah tercipta dan keduanya saat ini telah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala mengenai surga, yang artinya, yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, Quran Surat Ali Imran ayat 133. Dan mengenai neraka, yang artinya, yang telah disediakan untuk orang-orang yang kafir. Quran Surat Ali Imran ayat 131. Oleh karena itulah, Al-Imam Abu Ja'far At-Thahawi menyimpulkan dalam Al-Aqidah At-Thahawiyah, surga dan neraka adalah dua makhluk yang kekal, tak akan punah dan binasa. Sesungguhnya Allah telah menciptakan keduanya sebelum penciptaan makhluk lain. Allah Ta'ala telah menggambarkan kenikmatan surga melalui berbagai macam cara. Terkadang, Allah mengacaukan akal sehat manusia melalui firman-Nya dalam hadits qudsi, "Kusiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh di dalam surga, yaitu apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati semua manusia." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah jika kalian mau, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang." Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Di tempat lain, Allah membandingkan kenikmatan surga dengan dunia untuk menjatuhkan dan merendahkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tempat cemeti di dalam surga lebih baik dari dunia dan seisinya." Kenikmatan surga juga Allah Ta'ala gambarkan dengan menyebut manusia yang berhasil memasuki surga dan selamat dari azab neraka, sebagai orang yang memperoleh kemenangan yang besar. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, yang artinya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 13. Surga, Al-Jannah, secara bahasa berarti, kebun, al-bustan, atau kebun yang di dalamnya terdapat pepohonan. Bangsa Arab juga biasa memakai kata Al-Jannah untuk menyebut pohon kurma. Secara istilah, surga ialah nama yang umum mencakup suatu tempat, yang telah dipersiapkan oleh Allah bagi mereka yang mentaati perintahnya. Di dalamnya terdapat segala macam kenikmatan, kelezatan, kesenangan, kebahagiaan, dan kesejukan pandangan mata. Pintu-pintu surga. Surga memiliki pintu-pintu. Dalam sebuah hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam surga terdapat 8 pintu, di antaranya adalah Ar-Royan. Tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Dari Utbah bin Ghazawan radhiyallahu anhu, beliau berkata mengenai lebar tiap pintu surga, Rasulullah bersabda kepada kami bahwasanya, jarak antara daun pintu ke daun pintu surga lainnya sepanjang perjalanan 40 tahun. Dan akan datang suatu hari ketika orang yang memasukinya harus berdesakan. Tingkatan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya surga terdiri atas 100 tingkat, jarak antara dua tingkatnya seperti jarak antara langit dan bumi. Allah menyediakannya untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Tingkatan surga yang paling tinggi ialah Firdaus.
Nabi memerintahkan umatnya untuk berdoa memohon Firdaus melalui sabdanya, "Jika kalian meminta pada Allah, mintalah kepadanya Firdaus, karena sesungguhnya Firdaus adalah surga yang paling utama, dan merupakan tingkatan tertinggi dari surga. Di atasnya terdapat Arsy Ar-Rahman, dan dari Firdaus itulah memancar sungai-sungai surga." Bangunan-bangunan dalam surga. Dari Abu Musa al-Asy'ari, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Sesungguhnya bagi orang-orang mukmin di dalam surga disediakan kemah yang terbuat dari mutiara yang besar dan berlubang. Panjangnya 60 mil, di dalamnya tinggal keluarganya dan di sekelilingnya tinggal pula orang mukmin lainnya. Namun mereka tidak saling melihat satu sama lain. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi." Quran Surat Az-Zumar ayat 20. Makanan penghuni surga. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Quran Surat Al-Waqiah ayat 20-21. Adapun buah-buahan surga adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, yang artinya, setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 25. Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan keserupaan dalam ayat di atas. Ada yang berpendapat serupa dalam hal jenis, namun berbeda dalam penamaan, ada pula yang berpendapat saling menyerupai satu sama lain. Dalam kebaikannya, kelezatannya, kesenangannya, dan semua pendapat tersebut benar. Minuman penghuni surga. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan, minum dari piala berisi minuman, yang campurannya adalah air kafur, yaitu, mata air dalam surga, yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Insan ayat 5-6. Ibnu Asyur menjelaskan mengenai kafur, yaitu minyak yang keluar dari tanaman mirip oleander, yang tumbuh di negeri Cina. Ketika usianya telah mencapai 1 tahun, mengalirlah dari dahannya minyak yang disebut kafur. Minyak tersebut kental, dan apabila bercampur dengan air, jadilah ia minuman memabukkan. Dalam ayat ini, maksudnya ialah piala yang biasa menjadi wadah khamar, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Jalalain. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman, yang campurannya adalah jahe. Quran Surat Al-Insan ayat 17. Dan maksudnya ialah, minuman arak yang telah bercampur jahe, karena bangsa Arab dahulu biasa mencampur arak dengan jahe untuk menghilangkan bau busuk yang timbul darinya. Dahsyatnya neraka. Neraka disiapkan Allah bagi orang-orang yang mengkufurinya, membantah syariatnya, dan mendustakan rasulnya. Bagi mereka adalah azab yang pedih, dan penjara bagi orang-orang yang gemar berbuat kerusakan. Itulah kehinaan dan kerugian yang paling besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun." Quran Surat Ali Imran ayat 192. Demikian pula firman Allah Ta'ala, "Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat." Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Quran Surat Az-Zumar ayat 15. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Quran Surat Furqan ayat 66. Neraka secara bahasa ialah kobaran api, al-lahab, yang panas dan bersifat membakar. Secara istilah bermakna, suatu tempat yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang mendurhakainya. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala, neraka. Quran Surat Al-Ahzab ayat 64. Neraka memiliki beragam nama selain An-Nar, diantaranya Jahanam. Pintu-pintu neraka. Neraka itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat 44. Pintu yang dimaksud ialah bertingkat ke bawah, hingga ke bawahnya lagi, disediakan sesuai dengan amal keburukan yang telah dikerjakan, sebagaimana ditafsirkan oleh Syekh As-Sa'di. Kedalaman neraka.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, tahukah kalian apakah itu? Kami pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah berkata, itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun lalu. Batu itu jatuh ke dalam neraka, hingga baru mencapai dasarnya tadi. Bahan bakar neraka. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 24. Batu yang dimaksud dalam ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan sebagian besar pakar tafsir dengan belerang, dikarenakan sifatnya yang mudah menyala, lagi busuk baunya. Sebagian pakar tafsir juga berpendapat bahwa yang dimaksud batu di sini, ialah berhala-berhala yang disembah, sebagaimana Allah berfirman, yang artinya, sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, adalah umpan jahanam, kamu pasti masuk ke dalamnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 98. Panas api neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, api kalian, yang dinyalakan oleh anak Adam, hanyalah satu dari 70 bagian nyala api jahanam. Para sahabat kemudian mengatakan, demi Allah, jika sepanas ini saja niscaya sudah cukup wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, sesungguhnya masih ada 69 bagian lagi, masing-masingnya semisal dengan nyala api ini. Makanan penghuni neraka. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Quran Surat Al-Ghoshiyah ayat 67. Ibnu Katsir rahimahullah membawakan perkataan Ali bin Abi Talha, dari Ibnu Abbas, itu adalah pohon dari neraka. Said bin Jubair berkata, itu adalah hazakum, pepohonan berduri, bagi makanan penghuni neraka. Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud ialah batu. Minuman penghuni neraka. Di hadapannya ada jahanam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah, diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya. Quran Surat Ibrahim ayat 16-17. Yaitu mereka diberi air yang amatlah busuk baunya, dan pula sangat kental, maka mereka pun merasa jijik dan tidak mampu menelannya. Kemudian, diberi minuman dengan hamim, atau air yang mendidih sehingga dapat memotong ususnya. Quran Surat Muhammad ayat 47. Hamim, ialah air yang mendidih oleh panasnya api jahanam, yang mampu melelehkan isi perut dan mencerai-beraikan kulit mereka yang meminumnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dengan air itu dihancur luluhkan, segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Quran Surat Al-Hajj ayat 20. Sahabatku seiman, berikut ini adalah gambaran jenis-jenis siksa yang ada di neraka. 1. Azab bagi orang kafir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya, tebal kulit seorang kafir, di neraka, ialah 42 hasta ukuran orang kuat yang besar. Giginya sebesar gunung Uhud. Dan sungguh, tempat duduknya dia di jahanam ialah, seluas Makkah dan Madinah. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Namun, karena dahsyatnya neraka, kulit tersebut matang ketika terbakar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 56. 2. Orang yang paling dahsyat siksanya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, orang yang paling dahsyat siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa. Hadis riwayat Ahmad. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya orang yang paling dahsyat siksanya pada hari kiamat adalah seseorang yang membunuh nabi, atau dibunuh oleh nabi, dan seseorang yang membuat berhala. Hadis riwayat Ahmad. Dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, manusia yang paling dahsyat siksanya adalah orang yang paling bengis ketika menyiksa manusia di dunia. Hadis riwayat Ahmad. 3. Azab bagi orang yang berbuka di bulan Ramadan sebelum waktunya.
Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, kemudian keduanya membawaku, ternyata ada satu kaum yang digantung dalam keadaan kaki di atas dan mulut mereka robek-robek. Darah mengalir dari mulut mereka. Aku berkata, mereka adalah orang yang berbuka di bulan puasa sebelum dihalalkan berbuka. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. 4 azab bagi pezina. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, kemudian keduanya membawaku, ternyata ada satu kaum yang tubuh mereka sangat besar, bau tubuhnya sangat busuk, paling jelek dipandang, dan bau mereka seperti bau tempat pembuangan kotoran. Aku tanyakan, siapakah mereka? Keduanya menjawab, mereka adalah pezina laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. 5 azab bagi wanita yang tidak mau menyusui anaknya. Pada lanjutan hadits Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu di atas, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, kemudian keduanya berangkat membawaku, ternyata ada wanita-wanita yang puting susu mereka digigit ular. Aku bertanya, siapa mereka? Keduanya menjawab, mereka adalah wanita yang tidak mau memberikan air susu mereka kepada anak-anak mereka. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa jika ular di neraka menyengat satu gigitan, akan menyebabkan panas demam selama 40 musim. Demikian juga kalajengking di neraka, apabila menggigit satu gigitan akan menyebabkan panas demam selama 40 musim. Hadis riwayat Al-Baihaqi. 6 azab bagi peminum khamr, minuman keras. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 macam manusia yang tidak masuk surga, peminum khamr, pemutus silaturahim, dan orang yang mempercayai sihir. Barang siapa mati sebagai peminum khamr, maka Allah memberinya minum dari sungai Gudha. Seseorang bertanya, apa itu sungai Gudha? Rasul menjawab, sungai yang mengalir dari kemaluan para pelacur. Para penghuni neraka lainnya merasa terganggu oleh bau kemaluan mereka. Hadis riwayat Ahmad. 7 azab bagi pemilik harta yang tidak menunaikan zakatnya. Dalam Sahih Al-Bukhari terdapat riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun pemilik harta yang tidak menunaikan zakatnya, melainkan hartanya kelak akan ditampakkan di hadapannya dalam wujud seekor ular botak. Ular itu memiliki 2 titik hitam di atas matanya. Dia mematuk pangkal dagu orang itu seraya ia berkata, akulah hartamu, akulah simpananmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat lain diceritakan, orang itu lari menghindarinya, tapi ular itu mengejarnya. Lalu dia berlindung darinya, tapi ular itu mematuk tangannya dan melilitnya. 8 azab bagi orang yang ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Dari Usamah bin Zaid ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan didatangkan seseorang, kemudian dia dicampakkan ke neraka, maka dia di sana berputar seperti berputarnya keledai di tempat penggilingannya, hingga para penduduk neraka berkumpul mengelilinginya. Mereka berkata kepadanya, wahai fulan, bukankah engkau dulu di dunia yang menyuruh kami kepada yang baik dan melarang kami dari yang mungkar? Usamah berkata, dia menjawab, aku dulu menyuruh kalian kepada yang baik, tapi aku tidak melakukannya. Dan aku melarang kalian dari yang jelek, tapi aku melakukannya. Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam Isra, aku dibawa kepada beberapa kaum yang lidah mereka dipotong dengan gunting api. Setiap kali selesai dipotong, lidah itu kembali lagi. Aku berkata, siapa mereka itu, wahai Jibril? Jibril berkata, mereka adalah para penceramah dari kalangan umatmu yang mereka mengucapkan apa yang tidak mereka lakukan dan mereka membaca kitabullah, tapi tidak mengamalkannya. 9 azab bagi orang yang mati bunuh diri. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bunuh diri dengan besi di tangannya, dia akan menikam perutnya di dalam neraka jahanam yang kekal. Nantinya dan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Dan barang siapa yang meminum racun lalu bunuh diri dengannya, maka dia akan meminumnya perlahan-lahan di dalam neraka jahanam yang kekal, dan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya.
Dan barang siapa yang bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari atas gunung, dia akan jatuh ke dalam neraka jahanam yang kekal, dan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Diriwayatkan pula oleh Bukhari dan Muslim dari Sabit bin Dahak radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, maka dia disiksa dengan alat tersebut pada hari kiamat. 10 penduduk neraka yang paling ringan azabnya. Dari Nu'man bin Bashir, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seringan-ringan siksaan penghuni neraka pada hari kiamat ialah seseorang yang diletakkan di bawah kedua telapak kakinya 2 bara api neraka, sehingga mendidih otak yang ada di kepalanya, yang disebabkan panasnya kedua bara api neraka tersebut. Dan dia mengira bahwa tidak ada orang lain yang lebih dahsyat siksaan daripadanya, padahal dialah orang yang paling ringan siksaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah sahabatku semua, tentang gambaran alam nikmatnya surga dan dahsyatnya siksa neraka. Semoga kita semua dapat selalu menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak kita akan masuk ke dalam surganya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi yang saya berikan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.